Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach. Saat ini saya ada di Bryce Canyon di Amerika. Pada saat ini saya akan membawakan firman renungan singkat yang saya beri judul Yahweh dikalahkan oleh para nabi. Kenapa saya menggunakan judul Yahweh dikalahkan para nabi? Karena ada banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa di perjanjian baru itu sudah tidak ada Yahweh. Yahweh sudah tuntas di perjanjian lama berdasarkan inskripsi ini, inskripsi itu, inskripsi ini. Nama Yahweh tidak ada di dalam perjanjian baru. Nah, saya katakan kalau di dalam perjanjian baru tidak ada nama Yahweh, berarti Yahweh itu lebih kalah dibandingkan dengan para nabi. Kenapa? Coba saudara-saudara melihat di dalam kitab perjanjian baru, kitab Ibrani. Di sana ada nama Daud, ada nama Mose, ada nama Gideon, ada nama Yefta, dan ada banyak lagi nama-nama orang yang ada di perjanjian lama. Orangnya sudah mati, tetapi masih ada di dalam perjanjian baru. Sedangkan Yahweh yang dikatakan di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ke-18, di sana dikatakan di kitab Tenat, Yahweh yimlot leolam waed. Yahweh memerintah kekal selama-lamanya. Nah, coba kita renungkan saudara-saudara. Yahweh memerintah kekal, artinya tidak berkesudahan. Padahal Yahweh adalah pribadi Elohim yang disembah oleh para nabi yang ada di dalam kitab perjanjian baru tadi. Ada Mose, ada Daud, ada Gideon, ada Yefta, ada Simson, dan sebagainya. Mereka semua menyembah kepada Yahweh. Nah, Yahweh yang kekal kok tidak ada di dalam perjanjian baru, sedangkan yang menyembah yang sudah mati kok ada di dalam perjanjian baru. Kalau begitu, siapa yang meniadakannya? Nah, berdasarkan pemikiran ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perjanjian baru memang sengaja dihilangkan nama Yahweh. Kenapa? Karena menggunakan kitab suci berbahasa Yunani. Nah, perlu saudara ketahui bahwa kitab suci perjanjian lama berbahasa Yunani, yaitu Septuaginta, nama Yahweh juga sudah hilang, diganti menjadi Kurios. Oleh karena itulah maka tidak heran kalau perjanjian baru berbahasa Yunani juga nama Yahweh tidak ada. Karena itu maka saya bisa memastikan bahwa kitab suci perjanjian baru aslinya bukan ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi dalam bahasa Ibrani. Lalu kebanyakan orang yang anti Yahweh mengatakan, mana buktinya inskripsi tidak ada? Ya tidak ada karena sudah dibakar. Pada zaman kerusuhan anti Yahudi yang sering terjadi adalah pada zaman pemberontakan Bar Kokhba, maka kitab suci perjanjian baru berbahasa Ibrani itu semua dibakar. Dan ini bisa kita lihat di dalam diorama Holocaust yang ada di Yad Vashem di Israel. Saya sudah pernah sampai ke situ. Di situ ada prasasti yang menyatakan bahwa segala kitab-kitab ataupun buku biasa yang bertuliskan huruf Ibrani semua dibakar. Maka tidak menutup kemungkinan kitab suci perjanjian baru berbahasa Ibrani juga sudah dibakar. Nah, kalau sudah dibakar, ditanyakan, ya tidak ada. Tapi bukan berarti nama Yahweh tidak ada di dalam kitab perjanjian baru. Cobalah kita renungkan sekali lagi, saudara-saudaraku. Mose, Daud, Simson, Yefta, banyak lagi yang lain, ada Gideon dan sebagainya. Mereka menyembah kepada Yahweh. Sedangkan mereka sudah mati, tetapi namanya masih ada di dalam perjanjian baru. Sedangkan Yahweh yang dikatakan tadi di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-18 di dalam kitab Tenat katakan Yahweh yimlok leolam waed.
Yahweh memerintah kekal selama-lamanya. Bagaimana mungkin yang memerintah kekal tidak ada namanya? Berarti pribadinya juga hilang. Sedangkan yang menyembah yang sudah mati, kok namanya ada? Coba kita renungkan dengan akal sehat. Apakah ini benar? Oleh karena itu, jangan saudara mengatakan bahwa perjanjian baru tidak ada nama Yahweh. Tentu saja tidak ada. Apalagi kalau ditulis dalam kitab suci berbahasa Indonesia atau berbahasa Jawa. Tentu tidak ada, karena kitab suci aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aramaik, bukan ditulis dalam bahasa bangsa-bangsa Goyim. Oleh karena itulah kita kembali kepada kebenaran firman Elohim, Yahweh tidak dikalahkan oleh para nabi. Terima kasih saudara sudah nonton video ini. Kiranya video ini bisa menjadi bahan renungan kita. Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Beruah HaKodes memberkati kita semua. Amin.